Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua ketemu sama Bung Sigit, teman sesama alumni GMNI. Tadi udah ngomong banyak hal ya, Bung ya. Ya. Mungkin gue menggali dari sisi ini kan, Bung, banyak pengalaman di bidang ini ya. Sekarang tuh pandemi ya, ini kan pandemi dan banyak orang yang diputuskan pekerjaan, Bung. PKH pernah punya pengalaman di HRD gitu. Betul. Nah, gue pengen ngomong tentang apa sih sebenarnya nih sekarang nih yang kita butuhkan, skill atau apa yang kira-kira bisa ngejawab ya dari sisi HRD gitu. Ya. Industrinya apa aja, bebas pengalaman Bung. Misalnya industri apa gitu yang Bung pernah pengalaman. Yang dibutuhkan hari ini tuh apa sih? Misalnya gue pengen kerja lagi gitu, Bung. Oh, kalau sekarang itu kan Enggak, perkenalkan dulu dong. Perkenalkan dulu nama. ya, saya perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sigit. Saya sekarang itu jadi pendamping PKH Mantap. di Kota Tangerang. Ya, selain itu emang banyak sih pengalaman dari Bank Mandiri, pernah jadi HRD, usaha juga. Cuman kan kalau sekarang itu banyak sekali ya perusahaan yang valid karena pandemi. Nah, banyak sekali tantangan menarik Iya. ke depannya bagi kita yang masih muda untuk mencari pekerjaan. Baik, cuman sekarang itu banyak beralih ke online itu, Bu. Nah, baik dari segi bisnis, pekerjaan, sekarang udah pakai Zoom meeting. Kalau untuk peluang sekarang sih kebanyakan orang nyarinya itu secara online, baik bekerja ataupun usaha secara online. Kalau emang mau kerja di usaha industri itu sekarang itu masih banyak yang ragu, karena malah sekarang itu banyak pengurangan Iya. daripada penerimaan. Karena emang keadaan ekonomi kita lagi seperti ini, pandemi, banyak orang ketakutan sebenarnya untuk menerima orang-orang baru. Untuk peluang sekarang itu lebih ke kemandirian lah. Ya, lebih kita itu ya mandiri, wirausaha, tekunin kemampuan kita lah. Kita berani membuka skill kita masing-masing. Mau di usaha apa nih yang menarik untuk kita. Cuman kalau untuk pekerjaan ya emang sekarang ini lagi agak susah untuk nyari pekerjaan. Benar. Iya. Sebenarnya kita kan ditimpa, kalau gua ngeliat ya ditimpa dua hal ya sebenarnya. Pertama nih, kita sebenarnya sedang masa namanya bonus demografi ya, di mana usia muda itu lebih banyak loh. Maksudnya usia produktif lebih banyak daripada orang yang Benar. ketika kita bonus demografi, justru kita diajar sama pandemi ya. Iya, Gila, itu kan sebenarnya terjadi dua masalah. Iya. Pertama, angkatan kerja yang banyak, tapi lapangan kerjanya nggak terbatas gitu Terbatas, ya. betul. Nah, itu kan berarti sama aja kita Iya. setiap tahun itu bisa puluhan ribu loh pengangguran gitu ya, Benar. lulus nganggur gitu. Seakan-akan hal yang lumrah bakal ke depan itu. Iya. Kalau menurut Bung gimana Bung itu terkait kayak gitu? Iya, emang sekarang itu jangankan yang lulus baru, Bung. Yang sudah kerja aja dirumahkan. Betul. Iya. Dalam satu perusahaan pun sekarang bisa hampir ribuan orang. Betul. Malah kalau kita nilai, Bung, ada satu perusahaan yang saya sedang pelajari sekarang itu adalah perusahaan raksasa, yaitu Garuda. Oh. Ya, itu luar biasa banget kan. Dari segi fasilitas dari perusahaan itu sangat di backup langsung sama negara. Betul. Cuman sekarang yang kita lihat dia itu akan tumbang dengan sendirinya. Betul. Di situ ada 5.000 karyawan. Nah, kalau seandainya tumbang itu 5.000 karyawan itu akan kemana? Nah, makanya kalau milenial, kaum muda sekarang itu lebih bagusnya dia itu mencoba kan sekarang banyak pemerintah itu membuka UMKM ya. UMKM banyak juga mereka itu mendorong kaum muda ataupun siapa untuk mendirikan usaha, mencari peluang, dan diberi kemudahan-kemudahan dari pemerintah itu dibantu lah.
dari segi izin, uang, terus dari segi usaha apa sih? Yang penting kita itu punya ide dulu nih. Ide kita itu mau kemana? Apakah kita maunya ke usaha? Apakah mau kemana? Nanti pemerintah itu akan membantu tuh. Nah makanya sebenarnya kaum muda sekarang itu lebih aktif. Apa mereka ke kecamatan? Nah, apa sih peluang yang ada di kecamatan? Karena Betul. di kecamatan pun sekarang memberikan peluang usaha dan bekerja sebenarnya. Mereka bisa mengarahkan orang-orang untuk bekerja. Mereka juga bisa mengarahkan orang-orang untuk usaha juga. Itu di Snaker, itu datangin aja. Ada kok peluang-peluang. Kalau emang pengen usaha, datang aja ke dinas koperasi. Di situ ada peluang-peluang untuk berdagang dan mereka bisa membantu. Kayak poster spanduk semua mereka bisa kasih. Nah, apa itu dari informasi itu ada juga bank sekarang. Bank juga udah didorong pemerintah sekarang memberikan peluang Modal, banyak, iya, dan mempermudah dan apa ada sedikit banyak dibantu. Contoh kayak sananya nggak ada mesin edisi itu kan banyak untuk transaksi usaha. Itu bisa jual pulsa, bayar listrik, terus tarik tunai, di situ ada uangnya juga. Nah, jadi seandainya buka usaha ada mesin edisi, ada tambah-tambahan lah. Nah, di situ banyak sekali karena saya banyak berkenalan sama bank BRI, Mandiri, BNI yang banyak teman. Mereka juga ngajak, ayo ini lo peluang pekerjaan daripada jadi karyawan mending jadi pengusaha. Nah, kita bangkitlah dari yang selama ini kita selalu jadi karyawan, kalau bisa kita punya karyawan. Betul. Nah, jadi pendapat saya sih mending anak-anak muda sekarang itu bangkit punya usaha. Dari situ akan berkembang dengan sendirinya. Ya benar juga ya, ternyata dari sisi kita mungkin anak muda itu terbatas dengan sisi jejaring ya Bung ya. Betul. Jejaring, terus informasi kan berarti kalau ada rentetannya maksudnya jejaringnya terbatas berarti informasinya terbatas seperti itu. Benar, Bung. Padahal di zaman teknologi saya ini kan sebenarnya bisa mengakses dengan mudah ya. Benar. Nah mungkin apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk mendapatkan informasi yang tadi Bung bilang gitu kan, itu gua aja baru tahu gitu. Iya, benar. Ya nggak semua orang juga tahu. Betul. Padahal kan informasi itu sangat, kalau bagi gua ya sangat bermanfaat buat orang yang misalnya yang sedang pengen berusaha, pengen gue punya ide ini, gue pengen punya ini, seperti itu. Ya apa sih yang harus dilakukan kira-kira aja nih sepengetahuan Bung, apa yang perlu dilakukan? Iya, Bung. Jadi anak muda milenial sekarang kan banyak, mereka pinter, rata-rata kuliah, cuman mereka itu kurang aktif. Saya juga dari universitas yang biasa-biasa aja, cuman dulunya saya aktif. Saya aktif, banyak bertanya, banyak ngobrol sama teman-teman yang positif. Terus saya ke bank nanya apa sih peluang-peluang yang ada di bank. Kalau bapak kita miskin, kita harus punya bapak yang kaya. Kita jadiin bank itu bapak kita. Iya, betul. Iya, bank itu harus jadi bapak kita. Banyak peluang di bank itu yang bisa kita manfaatkan. Benar. Kita punya bapak yang miskin, jangan takut. Kita bikin bapak lagi, cuman bank yang jadi bapak kita. Ini menarik sebenarnya kan ya. Nah, karena di bank itu pun peluang usaha banyak. Ada namanya KUR, KSM, terus banyak sekali di situ yang harus kita manfaatkan. Dan kalaupun kita susah di situ, kita ke dinas koperasi. Di situ akan dijelaskan. Yang penting kita anak muda ini harus aktif. Aktif bertanya, datang terus dan terus menerus. Saya yakin setiap usaha tidak akan membohongi hasil, Bung. Betul. Ya menarik ya. Iya, harus semangat, Bung. Terkait bank ya, bank tuh gue juga waktu itu ya gue jadi tenaga ahli. Gue salah satu ngurus Himbara ya, himpunan bank negara ya. Bank negara ya. Ternyata mereka kan bikin bank jangkar namanya. Jadi ada uang negara nih diselot di kasnya negara, kasnya bank-bank itu untuk ngebantu UMKM. Benar. Dan itu ternyata realisasinya nggak sampai 20% loh. Maksudnya nih duit ini nih nggak keluar gitu. Bener itu. Duitnya. Padahal kalau lu nggak, maksudnya kalau negara itu bilang kalau nggak diputerin ini lu harus ngecas itu loh, kena bunga, harus bayar ke negara. Benar. Gitu. Makanya bank itu berusaha ngeluarin duit itu kan. Iya. Tapi lagi-lagi banyak usaha-usaha orang-orangnya nggak tahu pertama. Terus mungkin tahu tapi nggak mau mengakses. Mungkin dia bilang, oh nih ribet punya
utang dengan bank, ditagih-tagih terus gitu ya. Benar. Nah, emang itu perlu kita informasikan lah. Ini juga menarik terkait bapak kaya itu kan, gue juga pernah baca Robert Kiyosaki ya. Bapak kaya itu ya. Mungkin menurut Robert Kiyosaki dia cuma nggak jelaskan bapak kayanya siapa gitu. Mungkin bang ya. Ya. Bapaknya itu bang. Iya, karena gue suka baca gitu, gue heran nih bapak kayaknya siapa ya si Robert Kiyosaki kan. Dia bilang dia punya bapak PNS lah ibaratnya zaman dulu. Dia salah satu guru di sebuah sekolah. Terus diajarkan nih Robert Kiyosaki, lu kalau mau sukses ya kata dia, lu sekolah, habis sekolah lu dapat ijazah, terus lu kerja gitu, lu jadi pegawai kayak bapak gitu. Nah, tapi bapaknya ternyata ketika lulus gitu ya, ketika pensiun tetap miskin ternyata gitu. Padahal udah jabatannya udah tinggi gitu. Nah, kemudian Robert Kiyosaki bilang dia punya bapak satu lagi yang ngajarin dia tentang usaha, bisnis. Mungkin make sense akhirnya gue, oh iya ya, mungkin yang dimaksud Robert Kiyosaki itu bapak kaya itu bisa jadi koperasi, bisa jadi pemerintah gitu ya. Apa dinas terkait ya. Menarik sekali gitu ya. Itu konsep yang menarik gitu. Ya Bu, sebenarnya peluang itu banyak ya. Betul. Orang bank itu tidak menyampaikan semuanya karena emang keterbatasan mereka. Betul, waktu. Keterbatasan mereka sebagai pekerja, terus marketingnya mereka. Pokoknya mereka itu punya keterbatasan. Sebenarnya program di bank itu banyak sekali Bu. Saya pernah kerja di Bank Mandiri, itu luar biasa. Baik cara menabung, usaha, bekerja sambil usaha juga ada. Kita bisa bermain di saham, deposit, itu banyak. Cuman ya itu sebenarnya kalau bagi saya nih Bung, yang saya tangkap, yang harus banyak aktif itu ya kita. Betul. Ya, kalau kita hanya mengandalkan orang bank, ya orang bank juga sibuk. Betul. Dia itu punya tugas, dia punya pekerjaan yang punya tekanan yang luar biasa. Walaupun mereka harus chip, ya itu karena chip itu mereka nggak bisa menginformasikan ini semua kepada masyarakat kita. Nah, yang kelemahan masyarakat kita ya ini, mereka terlalu masa bodoh dan terlalu takut banget dengan yang namanya bank pinjaman itu, padahal itu sangat membantu mereka sebenarnya. Makanya nanti tadi saya bilang kalau kita punya bapak miskin, kita harus cari bapak yang kaya, bukannya bapak orang lain. Intinya bank, koperasi, lembaga-lembaga yang menyediakan uang, kita harus dekat dengan itu. Kalau kita tidak didompleng itu, orang pengusaha besar semakin besar usahanya, hutangnya semakin banyak. Dan ya, iya, dia itu baca bukunya siapa ya? Iya. Siapa? Yusuf Kala. Yusuf Bakri. Bakri itu sempat bangkrut kan? Betul. Dia nggak punya duit sama sekali. Tapi dia bisa beli apa ya waktu itu ya? Dan 100% itu uang dari bank ya, karena dia cuma garansi aja. Garansi, iya. Gua nih yang ini. Betul. Itu pun bisa beli, akhirnya sukses bisa bayar. Gitu. Nah, makanya dari itu kalau saya sih mengajak kaum muda milenial, ayo kita sama-sama bangkit sekarang itu. Kita jangan mencari, ya kalau emang yang punya jiwa pekerja kan orang beda-beda ya. Ada yang jiwa bekerja, jiwa usaha, jiwa politik, jiwa ekonomi segala macam. Itu silakan kita mencari bakat kita masing-masing. Cuman kalau saya lebih mengarahkan daripada kita bekerja, banyak tekanan sekali di mana tempat kita bekerja, lebih baik kita itu mulai dari sekarang dengan sedikit-sedikit kita cari peluang untuk usaha. Kalau emang kita punya skill di notaris ataupun kita bangkit dari sekarang, jadi notaris yang handal, jadi pengacara yang handal, jadi apalah yang kita kemampuan kita, yang hobi kita. Karena kalau kita nggak bangun ya siapa lagi Bu. Nah, pemerintah hanya menyiapkan fasilitas. Ini bank, ini koperasi, ini UMKM, ini semua. Cuman mereka hanya menyiapkan, yang akan menjalankan itu ya kita sendiri. Nah, kalau saya sih menyarankan seperti itu. Ini ya Bung, gua malah jadi kepikiran jadi. Iya. Gimana nih kalau pemikiran baru nih kayak. Kata gua, iya, gua kenapa enggak minimal ngurus izin ya, apapun jenisnya kan sekarang banyak ya, jasa gitu ya. Jasa, betul. Yang mungkin lu kerja tapi lu bisa kan bangun, lu misalnya nggak punya terlalu modal besar ya, lu bisa di sisi jasa ya, lu bisa. Ya, sekarang kan gratis tuh bikin izin usaha ya. Betul. Izin usaha itu tinggal datang ke kelurahan, kecamatan ya. Selesai itu ya, izin itu keluar seperti itu. Itu menarik banget ya. Kalau menurut lu gitu, harapan lu ke depan tuh kayak apa sih? Ini kan pandemi ini luar biasa ya.
ekonomi kita babak belur ya, Betul, secara makro, secara negara lah ya. Iya. Harapan lu nih ke depan kayak apa sih, misalnya 2000, gua masih berpikir 2022 kita bakal ada apa ya, lebih parah, nggak lebih parah sih, mungkin mendingan tapi nggak begitu memungkinkan untuk bangkit, mungkin 2023 gitu. Harapan lu apa sih ke depan tuh, kayak apa sih yang bisa lu pengen lagi, lu pengen melakukan sesuatu gitu. Iya, sebenarnya kalau kita ambil dari sisi positif, masalah pandemi. Pandemi ini belum tentu berakhir setahun 2 tahun yang akan datang. Cuman kita itu harus positif. Dalam arti apa permasalahan yang terjadi kepada negara kita, kepada keadaan kita, ekonomi, semua politik lah ya, hukum. Cuman di sini untuk memecah. Betul. Memecah semua yang udah tinggi bisa dipecah jadi kecil-kecil. Nah, jadi ini sebenarnya peluang, Bung. Peluang banget untuk semua. Iya, jadi yang sekarang itu gini, Bung, yang dihajar permasalahan COVID-19 ini adalah semua. Mau dia dari menengah ke atas, menengah ke bawah, semua. Nah, cuman di sini pun kita juga dibentuk untuk mengambil kesempatan. Iya, semua orang bisa ngambil kesempatan. Kayak kita yang muda ataupun siapapun yang baru lulus ataupun yang masih kerja ataupun yang masih tidak kerja, sekarang kesempatan kita untuk bangun. Betul. Iya. Untuk bangun, karena kenapa? Ya sekarang banyak yang collab, banyak yang pilot dengan keadaan mereka sendiri. Jadi mereka itu siapa? Ya kita yang akan menggantikan kalau emang kita memanfaatkan peluang-peluang ini. Ini sebenarnya menurut saya bagus juga nih COVID ini, itu mengajarkan kita semua untuk bersetara lagi. Oke, sekarang lu hancur, kita hancur, semua hancur. Mulai semua bangkit. Cuman ingat, ambil peluangnya dengan baik, kita mulai aktif ya, pesan saya tadi kan. Terus cari. Kalau emang kita mau memanfaatkan hal-hal ini, peluang-peluang ini. Ini bagus sekali, mengajarkan semua. Semua pada masyarakat, nggak ada bedanya. Dan COVID itu tidak memilih siapapun dia, dihajar semua kan. Nah, jadi sekarang itu bagi saya peluang luar biasa untuk kita untuk bangkit memanfaatkan peluang ini. Itu luar biasa, Bung. Mantap, Bung, mantap. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oke, Bung. Sangat menarik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, diskusi kita ya, ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi ya. Ditemani hujan luar biasa dingin ya. Oke, Bung Sigit, terima kasih banyak ya sama-sama, waktunya. Bung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Cukup sekian. Podcast gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.